Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, di pagi hari ini setelah sholat subuh berjamaah, marilah kita sebentar atau sedikit sama-sama mengkaji tentang istighfar, yang dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya ana ucapkan jazakumullah khairan kepada antum semua atas sambutannya yang masya Allah, yang sangat hangat. Sudah lama ana tidak ke Bali ya. Ada berapa tahun Pak Farid? Ya, 8 tahunan. Subhanallah. Dan ada guru kita di sini, Ustadz Fauzi, masya Allah. Anda izin Ustadz, pantasnya antum yang di sini. Allah ibarik fiik Ustadz. Ustadz Fauzi ngalah. Baik, ikhwah yang Allah muliakan, istighfar adalah talabu al-maghfirati min Allah. Jadi meminta ampun kepada Allah, dan kita semua meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Istighfar atau meminta ampun kepada Allah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di surat Ghafir Allah Ta'ala berfirman, fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu hak, dan mintalah ampun karena atau akan dosamu. Juga di surat Fussilat Allah Ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomalah, luruslah kepadanya dan mintalah ampun kepadanya. Juga istighfar di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis riwayat Muslim nomor 2577, Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar
wahai hamba-hambaku, kalian ini melakukan kesalahan, dosa di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Istighfar merupakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, kepada Rabb kalian. Inni astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah, sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun kepada Allah di setiap harinya 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwah yang Allah muliakan, walaupun beliau telah diampuni dosa-dosa beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hendaknya sering beristighfar. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, berbahagialah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Jadi orang yang paling bahagia di antara kita adalah orang yang paling banyak istighfar. Kemudian di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu, siapa orangnya yang senang dia bahagia dengan sahifahnya, dengan buku catatan, lembaran-lembaran catatan amalnya, falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaknya perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang akan kita bahas di sini, seperti yang kita tahu, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga perintah Rasul khususnya kepada para wanita. Di dalam sholat id atau dalam khutbah, Rasulullah SAW pernah mengkhususkan kepada para wanita agar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar banyak sedekah. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, para wanita ini itu paling banyak menghuni neraka. Nah, kemudian ditanya Rasulullah SAW, kenapa? Rasulullah SAW menjawab, karena kalian banyak mengkufuri suami, ya, juga banyak apa? Banyak mengeluh. Karena banyak mengkufuri suami dan banyak mengeluh, ini menghantarkan mereka kepada hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ini sesuatu yang sangat serius, ya, ibu-ibu, ya, ibu-ibu perhatikan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak minta ampun kepada Allah dan beristighfar dan bersedekah. Nah, subhanallah, selain banyak mengeluh kepada suami dan banyak mengkufuri suami, ya, banyak mengeluh,
itu selain itu bentuk tidak sabar, itu juga menunjukkan wanita itu tidak bersyukur, dan tidak bersyukur akan menghilangkan keberkahan. Oleh karena itu kita belajar, ikhwah, belajar untuk tidak banyak mengeluh. Kenapa? Kalau kita ingin dikasih berkah sama Allah, maka kita harus sabar, lisan kita harus dijaga. Kenapa Anda katakan bahwa banyak mengeluh itu bisa menghilangkan berkah? Anda kasih contoh sebuah hadis yang ada di Bukhari, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau mengunjungi Nabi Ismail. Nabi Ismail waktu itu sudah dewasa, sudah punya istri. Nabi Ibrahim ingin mengunjungi keluarganya di Mekah. Singkat ceritanya, ketika beliau mengunjungi, tidak didapati Nabi Ismail ada di rumahnya. Ternyata ada istrinya. Kemudian ditanya kemana Nabi Ismail. Lagi keluar, ada hajat. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah lagi berburu. Lihat Nabi Ismail, ikhwah yang Allah muliakan, bekerja, cari ma'isyah, berburu. Ya. Walaupun Nabi, Masya Allah. Kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana keadaan kalian? Istrinya menjawab, nahnu bisyarrin, nahnu fi dhiqin wa syiddah. Kami berada dalam keburukan, dalam kesempitan dan kesulitan. Wanita ini mengeluh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, kalau suamimu datang, sampaikan salam kepadanya dan ganti palang pintunya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Singkat ceritanya, Nabi Ismail pulang ke rumah, dan roman-romannya ada yang datang. Istrinya nggak ngasih tahu. Kemudian Nabi Ismail tanya, ada yang datang? Iya, ada seorang tua. Dia berpesan, menyampaikan, dia bertanya tentang keadaan kita. Kita jawab dengan keadaan kita kekurangan, ya. Keadaan kita dalam kesempitan, dalam keburukan. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Anda dan berpesan untuk mengganti palang pintunya. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam berkata, "Dzaka abi." Itu adalah ayahku. Dia berpesan untuk menceraikan anti. Kata Nabi Ismail, "Ilhaqi bi ahlik." Pulanglah ke keluargamu. Kemudian Nabi Ismail nikah yang kedua. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam di kesempatan yang lain datang lagi untuk menengok keluarganya di Mekah. Sama, tidak ketemu, lagi keluar. Nabi Ibrahim alaihi salam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwan akhwat, Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya, istri yang dinikahi yang kedua ini. Kata Nabi Ibrahim, gimana keadaan kalian? Istrinya jawab, nahnu bi khair. Kami dalam keadaan baik. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, apa makanan kamu? Makanan kami adalah daging. Apa minuman kamu? Minuman kami adalah air. Kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim, Allahumma barik lahum fi al-lahmi wal ma'.
Ya Allah, berkahilah untuk mereka dalam daging dan airnya. Sehingga orang Mekah, ikhwan Allah muliakan, kalau makan daging dan air saja berkah, nggak ada sakit-sakit. Coba selain orang Mekah, daging mulu yang dimakan, ya. Gimana badannya ada kolesterol, kolesterol, Nah, setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salam, ikhwan Allah, ya kan, berkata kepada istrinya, kalau suamimu datang, sampaikan salam dariku dan pesan jangan diganti palang pintunya. Kemudian Nabi Ismail singkatnya datang, istrinya ditanya, ada yang datang? Iya. Kemudian siapa? Ada syekh, seorang tua datang, Hasanul Hay'ah, tapi Masya Allah, saya ini bagus, ya, pemandangannya bagus yang nampak dari syekh ini, dan dia bertanya tentang kita, dan saya jawab, nahnu bi khair, kami dalam kebaikan. Kemudian dia mengucapkan salam untuk Anda dan memesan bahwa palang pintunya jangan diganti. Kemudian dia bilang, zaka abi, itu ayahku, kata Nabi Ismail, dan maksud dari palang pintu adalah engkau, ya. Ikhwah yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, perhatikan di hadis ini, Nabi Ismail ketika menikah dengan wanita yang pertama, kemudian beliau cerai, kemudian menikah lagi dengan wanita yang kedua, kondisi dan keadaan beliau berbeda atau sama? Berbeda atau sama? Kondisinya sama, tidak ada perubahan. Ketika menikah sama yang pertama dan yang kedua, kondisinya seadanya hidup beliau. Tidak ketika menikah sama yang kedua dapat tanah luas, rumah banyak, ya, kendaraan mewah, tidak. Nabi Ismail alaihi salam ketika nikah yang kedua sama huwa kondisinya, ya begitu kondisinya. Dan kita lihat, ikhwan Allah muliakan, di sini ada dua sikap. Sikap wanita yang pertama tidak pandai bersyukur, suka mengeluh, dan sikap wanita yang kedua pandai bersyukur. Dan ketika pandai bersyukur, maka Allah kasih berkah. Ketika tidak pandai bersyukur, hilang kebaikan banyak. Wanita tadi cerai sama seorang manusia yang paling utama di situ dan di masa itu, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu Nabi dan Rasul kedudukannya di hari kiamat di surga, di tempat yang tinggi. Lihat kehilangan keberkahan karena banyak mengeluh, ya. Oleh karena itu di majelis ini, di pagi hari ini sangat baik untuk kita perhatikan. Ini bukan hanya untuk perempuan, untuk kita, untuk belajar untuk pandai bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Wabil khusus para ummahat dan akhwat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sebagaimana disebutkan sama ulama di antara dua hal. Ini manusia hidup ya di dunia ini antara dua hal. Jadi al-abad fi hadhihi dunya baina dzanbin wa ni'mah. Seorang hamba itu di dunia ini antara dosa dan nikmat. La yuslihuhuma illa alhamdu wal istighfar. Tidak ada yang memperbaiki keduanya kecuali dengan dua hal juga. Dengan alhamd, artinya dengan bersyukur pada Allah. Di antara cara bersyukur memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan beristighfar,
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Wa man ittasafa bi hadhihi sifah yassara Allahu alaihi rizqah wa sahhala alaihi amrah wa hafidha sya'nah." Barang siapa yang memiliki sifat ini, yakni suka beristighfar, Allah mudahkan rizkinya dan Allah mudahkan urusannya, serta Allah menjaga urusannya. Ini salah satu kebaikan yang disebutkan sama ulama tentang keutamaan istighfar. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar ini adalah kebiasaannya para nabi, da'bu al-anbiya'i wal mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bahwa para nabi juga beristighfar. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-23 kita mendapatkan dalam ayat ini Nabi Adam dan istrinya beristighfar, minta ampun pada Allah. Allah Ta'ala berfirman tentang istighfarnya mereka, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Rabb kami mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna, tadi saya salah baca ya, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Adam alaihissalam, ikhwan Allah menjadikan, beristighfar. Ibunda kita Hawa beristighfar. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam kita dapati di surat Nuh ayat 28 juga beristighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan untuk orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, juga untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan wanita. Dan Nabi Nuh beristighfar, minta ampun sama Allah. Nabi Ibrahim, ikhwan yang Allah muliakan, juga beristighfar. Di surat Ibrahim ayat 41 Allah Ta'ala berfirman, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan untuk orang-orang yang beriman di hari tegaknya hisab. Nabi Ibrahim juga beristighfar. Subhanallah. Kita lihat Nabi Musa alaihi salam juga beristighfar. Di surat Al-Qasas ayat yang ke-16 Nabi Musa berkata, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku, faghfirli, maka ampunilah aku, faghfaralah, dan Allah mengampuninya. Nabi Sulaiman, ikhwan yang Allah muliakan, juga beristighfar. Kita tahu Nabi Sulaiman, masya Allah, ya, raja yang seorang nabi, selain nabi juga raja. Ya. Pekan-pekan ini anda lagi bahas kisah Nabi Sulaiman di Roja. Ya. Nabi Sulaiman di surat Shad ayat 35 itu beristighfar, minta ampun. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ia berkata, wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak layak
engkau berikan setelahku. Yang enggak layak kau berikan kepada siapapun setelahku. Dan di sini Nabi Sulaiman berkata, Rabbighfirli. Ya. Dan para nabi, ikhwanya Allah menjadikan itu beristighfar, subhanallah, minta ampun. Ya. Sampai Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar pernah berkata, aku lihat dalam satu majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu minta ampun kepada Allah 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini Nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentangnya, inna nabi Allah kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Nabiullah, nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata istri beliau itu salat malam sampai kakinya itu bengkak, kedua kakinya bengkak-bengkak. Ini menunjukkan salat malamnya panjang, lama, sampai bengkak-bengkak. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah kau lakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Subhanallah, Rasul bilang, tidakkah aku suka aku menjadi hamba yang bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, dari sini kita tahu bahwa para nabi minta ampun, dan Nabi Yunus juga minta ampun, berdoa pada Allah. Ya, ma'ruf kalimatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kalau kita perhatikan ikhwan yang Allah muliakan, permintaan ampun dari para nabi dan rasul, juga sahabat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kalimatnya luar biasa. Diajarkan ketika istighfar itu untuk betul-betul istighfarnya keluar dari ketulusan hatinya, dari ketulusan hati, mengaku dan i'tiraf salah, kita kurang, kita banyak kesalahan, kita banyak kekurangan. Tidak menyalahkan siapapun. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya tidak sering menyalahkan diri sendiri. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak ada yang disalahkan. Nabi Yunus alaihissalam juga menyalahkan dirinya sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nah, Abu Bakar Siddiq, ikhwannya Allah muliakan, ketika beliau alaihi radhiyallahu an minta diajarkan doa, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Abu Bakar Siddiq berkata, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, wahai Nabi, ajarkan padaku suatu doa yang aku panjatkan dalam salatku.
Lihat ikhwan yang Allah muliakan, yang minta doa itu manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Yang mengajarkannya adalah Nabi dan Rasul yang paling utama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di amalan yang paling utama, yakni salat, berarti isinya sangat-sangat utama. Yang ditanyakan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salat, yang nanti dijawab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalimat yang hendaknya kita perhatikan ketika kita salat. Jangan dilewatkan begitu saja. Abu Bakar Siddiq berkata ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarkan padaku sebuah doa yang aku panjatkan dalam salatku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Subhanallah. Rasul bilang ke Abu Bakar Siddiq, kul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan darimu. Warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, ini doa jangan kita lewatkan. Sebelum salam di tasyahud akhir kita panjatkan doa ini dalam sholat kita. Kemudian kita bisa doa dengan doa yang lain setelah itu. Ya, ini kesempatan lagi kita sholat. Dan ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan salah satu hal yang ini kurang pemahamannya dari sebagian saudara kita, ingin cepat-cepat selesai sholat, kemudian ingin berdoa gitu. Padahal ketika sholat itu kesempatan untuk kita munajat. Di antaranya baca doa ini, kemudian beliau anjurkan setelah ini kita bisa doa kepada Allah dengan doa apapun. Kita yakin agar Allah mengampuni kita dan mengabulkan keinginan kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang istighfar. Ya, di antaranya dalam keseharian beliau. Ya, contohnya ketika keluar dari toilet, Rasul nyontohkan kita baca apa? Istighfar. Ya, bukan alhamdulillah, tapi Rasul SAW membaca apa? Ghufranak. Rasul minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku, ampunanmu aku harapkan. Ini yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Yang ulama berkata, kenapa Rasulullah SAW beristighfar setelah buang hajat, keluar dari toilet? Ulama berkata, istaghfara sallallahu alaihi wasallam min tarkihi dzikrallahi ta'ala muddata lubsihi alal khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar itu karena beliau tidak melakukan zikrullah selama ada di khala. Selama ada di mana? Di toilet. Subhanallah. Oleh karena itu beliau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه أو قلبه إلا عند قضاء الحاجة. Rasul tidak pernah luput dari zikir kepada Allah dengan lisannya atau hatinya kecuali ketika qada'il hajat. فكأنه رأى ذلك تقصيرا فتداركه بالاستغفار.
seakan-akan beliau melihat hal itu merupakan taksir, kelalaian, ya, kekurangan, sehingga beliau menyusulnya dengan istighfar. Beliau contohkan pada kita keluar dari toilet, kemudian tentunya kaki kiri ya, kaki kanan ya, kaki kanan, kalau masuk kaki kiri, dan beliau mengucapkan ghufranak, subhanallah. Dan hikmahnya diantara disebutkan sama ulama seperti ini. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mencontohkan istighfar ketika rukuk dan sujud. Di antara bacaan rukuk dan sujud adalah doa sebagaimana yang ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul kita SAW ketika rukuknya beliau mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di ujungnya mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian ketika sholat duduk di antara dua sujud, Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, antara dua sujud ya, hadisnya hasan, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, doanya Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Nah, lihat ada kalimat Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian istighfar ketika setelah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan setelah salat baca istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Dan di banyak tempat ikhwan yang Allah muliakan itu kita diperintahkan untuk istighfar. Di antaranya ketika terbangun di malam hari. Terbangun di malam hari sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 1154 dari Ubadah bin Samit dari Nabi Muhammad, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, man ta'ara minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, barang siapa yang terbangun di malam hari kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian setelah itu dia minta ampun ya, atau berdoa dengan doa apapun, ustujiba lahu, dikabulkan doanya. Dan kalau dia berwudu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian salatnya diterima. Ini salah satu contoh istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di waktu sahur ikhwan Allah muliakan juga dianjurkan kita banyak beristighfar. Dan di antara sifat penduduk surga itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat yang ke-18, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi waktu sahur itu digunakan untuk beristighfar. Setelah sholat malam ya, kemudian perbanyak istighfar. Ini waktu sahur, bukan waktu untuk lihat bodoran, bukan. Ini muskilah sebagian kita nih waktunya pas sahur, apalagi di bulan Ramadan ya, ada acara bodor. Nah, ini lawak. Ini orang disuruh istighfar
malah mereka nyuruh ketawa. Ini muskilah ada. Ya. Ini istighfar, ikhwan Allah muliakan, sifat dari penduduk surga. Nah, terakhir ikhwan Allah muliakan, apa manfaat kita beristighfar? Manfaatnya banyak sekali di dunia dan di akhirat. Saya akan sebutkan beberapa buah istighfar di dunia. Yang pertama, orang yang beristighfar hatinya akan suci, bersih dan selamat dari keburukan dosa. Ada sebuah hadis yang dihukumi hasan oleh ulama seperti At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan." Sesungguhnya seorang hamba itu kalau melakukan perbuatan yang keliru, yang salah, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan terbetik di hatinya itu titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kalau dia segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih lagi. Wa in 'ada zida. Tapi kalau dia balik lagi berbuat dosa, ditambah itu. Ditambah titik hitam itu hatta ta'lu ala qalbihi, sampai menguasai hatinya. Wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian ikhwan yang Allah muliakan, keutamaan istighfar ya, yang kedua atau buah istighfar yang kedua, al-aman minal azabi fid dunya wal akhirah, mendapatkan keamanan dari azab di dunia dan di akhirat. Kita semua Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kita ingin Allah sayangi kita, rahmati kita, dan Allah jauhkan kita dari azab. Maka di antara caranya adalah dengan banyak beristighfar. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka selama mereka banyak beristighfar. Tentang ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Kana fihim amanan." Dulu manusia itu punya dua hal yang bisa membuat mereka aman. Yang pertama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang kedua wal istighfar. Ini yang membuat aman, dua. Ada nabi dan ada istighfar. Fa dhahaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa baqiya al-istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, telah tiada, tinggal satu. Yang bikin aman kita adalah apa? Istighfar. Kalau kita tidak istighfar, azab datang. Ini pentingnya istighfar, ikhwan yang Allah muliakan. Jadi istighfar ini sangat penting sekali. Kemudian istighfar ini mendatangkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 dan selanjutnya. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dengan dakwah tauhid. Nah, di antara kalimat Nabi Nuh yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana
ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Pernah suatu saat ikhwan yang Allah muliakan, Hasan Basri rahimahullahu taala pernah didatangi oleh orang mengeluhkan tentang apa? Mengeluhkan tentang kekeringan, ada yang mengeluhkan tentang susah punya anak, mengeluhkan tentang jafaf bustanihi, yakni kebunnya yang kekeringan. Setiap yang datang itu sama beliau perintahkan untuk istighfar, istighfirillah, istighfirillah, istighfirillah. Kemudian beliau ditanya, kenapa setiap yang datang kok antum mengucapkan kepada dia, antum nasihatkan untuk beristighfar? Kemudian beliau berkata, itu bukan dari saya sendiri tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bacakan tadi surat Nuh ayat yang ke-10 dan seterusnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini kemuliaan istighfar. Allah akan turunkan hujan dari langit dengan deras. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan kamu banyak anak-anak, harta dan anak. Waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara. Allah akan jadikan kebun-kebun untuk kalian dan sungai-sungai untuk kalian. Ini janji Allah untuk orang-orang yang banyak beristighfar. Dan kita harus yakin, ikhwan yang Allah muliakan, harus yakin, saya yakin-yakinnya, seperti matahari terbit dari sebelah timur, dan seperti yakinnya kita matahari terbenam dari sebelah barat. Yakin tidak matahari terbit sekarang dari timur nanti? Atau sudah terbit? Ya, dan matahari pasti terbit dari sebelah barat. Itu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah berfirman dengan suatu firman dan Allah menjanjikan dengan suatu janji, pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat istighfarnya benar. Istighfar itu tidak seperti sebagian orang, ketika disuruh istighfar, istighfar akhi, enak aja loh kau suruh saya istighfar, emang saya ngapain? Atau istighfarnya main-main, atau ketika istighfar dia belum ikhlas menyalahkan diri sendiri, masih menyalahkan orang. Nabi Adam alaihissalam, ikhwan yang Allah muliakan, keluar dari surga diturunkan ke dunia, itu godaan siapa? Godaan iblis. Godaan istrinya, maksudnya istrinya juga ada ikut andil, tapi Nabi Adam menyalahkan diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihi salam, ikhwan Allah muliakan, beliau pergi dari kaumnya, kemudian singkat ceritanya dimakan sama ikan besar, masuk ke dasar dan mendengar kerikil-kerikil bertasbih di bawah itu, dan makhluk Allah di bawah lautan itu bertasbih, beliau bertasbih juga. Dan beliau tidak menyalahkan mereka. Beliau enggak menyalahkan orang-orang yang di kapal, enggak menyalahkan kaumnya, tapi beliau menyalahkan diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Juga Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan Abu Bakar Siddiq tadi doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Subhanallah, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Padahal Abu Bakar Siddiq orang yang paling utama, seutama-utama manusia setelah Nabi dan Rasul, diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira.
Apalagi kita. Apalagi kita, ikhwan yang Allah muliakan. Sekali lagi, apalagi kita. Kita banyak zalim sama diri sendiri. Maka kita butuh untuk banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup kita susah, sempit dan seterusnya, pasti kembalinya ke kita. Ya, perbanyak istighfar, dan tadi manfaatnya sangat banyak dunia akhirat. Dan Rasulullah SAW pernah berkata tadi dalam muqaddimah pembicaraan kita di sini, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah bagi orang yang banyak mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Oleh karena itu, ikhwan Allah muliakan, kita perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala seperti contoh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Ibnu Umar, saya lihat dalam satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan sebaik-baik wirid, Anda bisa katakan wirid, amalan. Sebagian orang punya wirid tertentu, amalan tertentu. Kadang amalannya bid'ah, ya, nggak ada sunnahnya, diamalkan. Maka sebaik-baik zikir, ikhwan Allah muliakan, perbanyak istighfar. Istighfar, ya, seperti yang Rasulullah SAW contohkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau dengan membaca yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi assalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini saja yang bisa kami bahas, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan silakan, kalau enggak ada kita tutup. Oh iya, kalau ada pertanyaan ditanyakan ke Ustadz Fauzi, ya, beliau yang akan jawab insyaallah. Anda kira cukup? Ya, sudah masuk syuruk Pak Farid? Sudah masuk syuruk belum? Sudah ya. Baik, terima kasih atas perhatian antum semua, dan ana alhamdulillah senang bahagia ketemu Ustadz Fauzi sama Pak Farid sama Pak Badrimin. Udah dipanggil Bapak Pak Badrimin ya. Sama ikhwas sekalian, Masya Allah, udah lama gak ketemu. Mudah-mudahan, dan semua ikhwan yang nggak bisa Anda sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua yang di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.